Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Dengan nikmat tersebut, mari kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan telah berlalu, bulan Syawal juga telah selesai. Kemudian di saat ini kita berada di bulan haram atau bulan suci, yaitu bulan Zulqa'dah, di mana bulan ini kita dituntut untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala perbuatan kemaksiatan, karena nilai pahalanya dan nilai dosanya sama-sama dilipat gandakan di bulan suci ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu kita menyaksikan bagaimana masjid itu penuh ketika sholat Isya. Orang-orang juga berbondong-bondong untuk sholat tahajud berjamaah, untuk sholat tarawih. Kita bisa melihat bagaimana tatkala subuh tanggal 1 Ramadan, kita menyaksikan pemandangan yang aneh, yang menakjubkan, tidak seperti biasa. Shaf-shaf di masjid itu penuh dengan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menyimak di mana-mana orang melantunkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Lembaran-lembaran Al-Qur'an itu dibuka, dan di berbagai tempat kita menyaksikan orang-orang bersedekah, berbagi dengan saudaranya. Di jalan-jalan mereka berbagi karena mereka ingin membantu saudara-saudaranya yang lain. Akan tetapi dengan selesainya bulan Ramadan, syaitan-syaitan keluar dari penjara, sehingga tempat-tempat maksiat yang awalnya ditutup mulai dibuka kembali. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah tatkala syaitan atau iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Syaitan yang awalnya dibelenggu di bulan Ramadan, pintu neraka yang awalnya ditutup, kemudian selesai bulan Ramadan dibuka kembali. Iblis berjanji akan membuat indah kemaksiatan di muka bumi. Dia akan menggambarkan ketaatan itu suatu hal yang berat untuk dikerjakan, sehingga jiwa manusia
sulit untuk diajak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan mudah sekali untuk salat malam, salat tarawih, membaca Al-Qur'an dan bisa banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan, tetapi setelah bulan Ramadan itu terasa berat. Kenapa demikian? Karena iblis mulai melakukan aktivitasnya untuk menggoda manusia. Bahkan dia mengatakan, wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Bukan berarti yang bergelar ustaz tidak digoda oleh iblis. Bukan berarti yang suka membaca Al-Quran tidak digoda oleh iblis. Iblis akan terus menggoda kita semua, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Yang selamat adalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang ikhlas beribadah, yang terus beribadah, dan yang istiqomah beramal. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Ramadan kita butuh perjuangan yang lebih besar. Perjuangan tatkala bala tentara yang kita hadapi di mana saja kita berada. Maka bekal itu perlu kita kembangkan. Yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dibuka lagi Al-Qurannya. Kalau di bulan Ramadan 1 hari 1 juz, selesai Ramadan setengah juz. Tidak mampu setengah juz, 1 lembar. Tidak mampu 1 lembar, maka 1 halaman. 1 halaman tapi istiqomah setiap hari kita baca. Begitu juga dengan sholat malam. Di bulan Ramadan, sholat tarawih 11 rakaat kita mampu, maka setelah Ramadan kerjakan kembali. Tidak mampu 11 rakaat, maka 3 rakaat sholat witir. Tidak mampu 3 rakaat, minimal sebelum kita memejamkan mata untuk tidur, kerjakan 1 rakaat sholat witir. Begitu juga puasa. Kita mampu 1 bulan penuh selama Ramadan, maka setelah Ramadan jangan lupa kerjakan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, atau dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungkan kira-kira ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelah kita, pengorbanan kita, kira-kira diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka jika kita ingin diterima puasa kita, salat-salat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah-sedekah kita, jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa takut tidak diterima, karena itu sifat orang-orang yang bertakwa. Dia takut amalannya tidak diterima, bukan malah bangga dengan amalannya, ujub dengan ibadahnya. Alhamdulillah, mungkin ada yang bisa khatam 3 kali, 5 kali, dan bisa bersedekah ratusan juta di bulan Ramadan. Tapi jangan pernah kita bangga dengan amalan kita. Sekali-kali kita harus sadar bagaimana iblis menggoda manusia. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa, yang ketika beramal dan beribadah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadahnya. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihi salam
ketika membangun Ka'bah, apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Ibrahim takut amalannya tidak diterima, apalagi kita. Maka takutlah tidak diterima, namun juga berharaplah diterima, dan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dan sering-seringlah meminta atau berdoa untuk diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit nasihat untuk kita semua, apa yang seharusnya kita lakukan setelah Ramadan, di mana setan atau iblis kembali beraktivitas untuk menggoda kita semua. Maka yang harus kita lakukan adalah istiqomah, atau terus-menerus melakukan ibadah-ibadah setelah Ramadan, walaupun itu sedikit. Karena ibadah seperti itulah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang berkesinambungan atau terus-menerus dilakukan walaupun itu sedikit. Kemudian memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal haj. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.